Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Al-makna, maksudnya minimal nifas adalah duf'atun nadami, sekali keluar dari darah, sehingga minimal waktu nifas adalah lahdhatun, sesaat, sekejap mata, yang ketika sekejap mata itu keluar darah, setelah itu berhenti, nah itulah minimal nifas. Umumnya nifas 40 hari plus malamnya, baik malamnya itu duluan ataukah malamnya belakangan karena terjadi di siang hari, kemudian nanti malamnya belakangan. Ya, maka 40 hari 40 malam boleh jadi dimulai dari malam kemudian siang, atau siang plus malam nanti karena malam itu berikutnya. Nah, boleh jadi lahirannya di malam hari, maka ini malam kemudian siang, dan demikian seterusnya sampai maksimal 60 hari. Atau lahirannya siang hari, maka siang kemudian malam, ini satu, kemudian dan seterusnya sampai 60. Itu semua dalilnya adalah istiqra' hasil penelitian yang langsung dilakukan oleh sang Imam Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala. Wa yusabu, dan dihitung an-naqis, bersih darah yang kurang dari 15 hari, al-mutakhalil, yang menyelai antara lahir dan kelahiran dan keluarnya darah. Maka jika habis lahir itu tidak langsung keluar darah, keluar darah nifasnya 10 hari setelah lahir. Maka apakah 10 hari ini dihitung dalam angka 60? Jawabannya iya. Jawabannya iya, itu masuk dalam hitungan 60. Berarti 10 hari ini dianggap nifas dan bukan suci. Nanti hari ke-11 baru keluar darah. Nah, itu ngitungnya 10 hari tadi itu tidak teranggap suci, namun teranggap nifas. Tolak ukurnya kurang dari 15 hari. Maka boleh jadi seminggu 7 hari, 8 hari, 9 hari, 10 hari, 11, 12, 13, 14. Ada jeda selama 14 hari baru keluar darah nifas, maka 14 hari itu tergolong nifas. Demikian juga kurang dari 15 hari bainad dima, di antara darah, maka keluar darah 20 hari. Setelah itu 10 hari bersih. Setelah itu keluar darah lagi. Nah, 10 hari yang bersih itu tergolong nifas ataukah suci? Jawabannya nifas. Minasitin, semuanya masuk dalam hitungan 60 hari. Dan jika darah itu lebih dari 60 hari dan dia tidak bertepatan dengan waktu istihadah sebagaimana di Ruyatul Muna, jawaza an-nifasu sittin walam yusadif haidan, lebih dari 60 hari dan tidak bertepatan dengan dengan jadwal rutin haid, fawa istihadatun, maka itulah yang tergolong istihadah. Kemudian kita masuk fasal baru, a'dzarus salati. Qala al-musannif rahimallahu taala, a'dzarus salati, udzur alasan tidak salat yang tidak berdosa adalah ithnani, ada 2, yaitu tidur dan lupa. Penjelasannya, udzur atau alasan yang layak tamu tidaklah dosa orang yang menunda salat dari waktunya
karena sebab alasan ini ada dua alasan. Yang pertama tidur. Anal awwala min a'dhari salati, maka yang nomor satu dari alasan mengakhirkan salat adalah seorang tidur sebelum waktunya mutlaqan sama sekali atau ba'dahu setelah tiba waktunya, dan dia menyangka kalau dia bisa bangun sebelum ayadhiqa waktu anha, waktunya sempit anha dari mengerjakan salat. Kemudian ternyata la yastayqidu, dia tidaklah bangun kecuali setelah sempitnya waktu. Yang dimaksud sempitnya waktu, bangun dalam keadaan waktu yang tersisa itu tidak cukup untuk mengerjakan salat yang wajib dikerjakan. Fa innahu la ya'thamu, maka dia tidak berdosa bihadza ta'khir, dengan penundaan salat ini, dan tidak wajib baginya fawriyatul qada'i, segera mengqadha. Lain hanya jika dia tidur di waktu, wa yadhunnu, setelah waktu tiba dan dia menyangka tidurnya itu akan menghabiskan waktu salat, maka dia berdosa dengan tidurnya, itu yang pertama. Dan yang kedua, dengan mengeluarkan salat dari waktunya jika tidurnya menghabiskan waktu, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wajib baginya untuk segera qadha. Maka tidur yang jadi udzur bukan hanya tidur sebelum waktu. Kalau tidur sebelum waktu, maka secara mutlak tanpa ada rincian ini adalah ma'dzur. Tanpa rincian itu dianggap berudzur. Zuhur jam 12 ya tidur jam 11. Ternyata bangun-bangun asar. Itu di sini dinilai ma'dzur mutlaqan. Mutlaqan di sini baik ada kekhawatiran nanti tidurnya sampai asar atau tidak ada kekhawatiran saya paling nanti jam 1 atau jam 2 nanti bangun. Kok ternyata bangun jam 4. Tidurnya jam 11 padahal. Bangun-bangun jam 4. Ya, maka di sini mutlak ma'dzur. Mutlak ma'dzur. Tidak tanpa rincian. Ada kekhawatiran nanti waktu habis ataukah tidak. Sedangkan jika tidurnya setelah waktu tiba, setelah tiba waktu zuhur baru tidur, maka dirinci apakah ini ma'dzur ataukah tidak. Maka jika dia punya sangkaan kuat nanti bangun sebelum waktu sempitnya waktu, dia punya sangkaan kuat, misalnya asar dia tidur jam 12:30, asar jam 3. Ya nanti dia punya sangkaan kuat, menurut kebiasaan saya nanti saya bangun 2:30. Maka ternyata tidaklah bangun kecuali setelah sempitnya waktu. Ternyata bangun-bangun jam 3 kurang 5 menit atau jam 3 kurang 3 menit. Maka dia sholat kemudian dia akhirkan sholat dari waktunya, ini tidak berdosa karena dia ma'dzur. Dan kaidah Syafi'iyah, jika dia ma'dzur maka qadanya tidak harus segera. Qada itu wajib segera manakala seorang itu meninggalkan satu ibadah dan dia tidak ma'dzur. Jadi kaidah muttaradah di Syafi'iyah tidak hanya di bab qada salat namun juga qada puasa. Maka orang yang punya kewajiban qada puasa karena dia haid, maka dia ma'dzur. Maka qadanya tidak harus faur, tidak harus segera qada. Tapi kalau dia adalah orang yang sengaja tidak puasa atau sengaja membatalkan puasa,
maka kewajiban qadanya itu faur, segera harus. Ini begitu Ramadan selesai, Idul Fitri sudah berlalu, dia harus segera mengqadha puasanya. Maka kaidah mutaradah Syafi'iyah, qadha wajib qadha fauran itu manakala ghairu ma'dzur, dan tidak wajib qadha fauran jika seorang itu ma'dzur, dia dimaklumi keterlambatannya. Nah, maka rinciannya tadi, jika punya sangkaan kuat bisa bangun sebelum sempitnya waktu, maka ma'dzur. Lain halnya jika dia tidur fil waqti, waktunya sudah tiba dan dia punya dzan, punya sangkaan kuat kalau tidurnya ini akan menghabiskan waktu, bangun-bangun waktu sudah habis, maka orang ini ghairu ma'dzur. Sehingga dia pertama berdosa karena tidur, yang kedua berdosa karena mengeluarkan salat dari waktunya. Kemudian karena dia ghairu ma'dzur, maka wajib baginya segera qadha. Kemudian tentang hukum membangunkan orang yang tidur, dianjurkan membangunkan orang yang tidur sebelum waktu salat tiba supaya dia mendapati salat pada waktunya. Kemudian adapun orang yang tidur setelah wajibnya salat karena waktunya telah tiba, maka yang melek wajib hukumnya membangunkannya. Maka membangunkan orang yang tidur dirinci jadi dua rincian, bisa dianjurkan dan bisa wajib. Jika tidurnya setelah waktu tiba, wajib dibangunkan supaya sholat pada waktunya. Jika tidurnya sebelum waktu tiba, maka membangunkannya hukumnya dianjurkan. Kemudian yang kedua lupa al-makna. Maka yang nomor dua untuk udzur sholat adalah lupa. Akan tapi disyaratkan lupa ini tidaklah muncul karena hal yang terlarang. Semacam tiba waktu sholat, kemudian orang tersebut bertekad untuk mengerjakan sholat, kemudian dia tersibukkan karena baca buku, atau san'atin, atau satu kegiatan keterampilan bikin apa, membuat barang-barang tertentu dan semacam itu, lantas keluarlah waktu sholat. Wa ghafil, dalam keadaan dia lupa, maka tidak ada dosa atasnya ketika itu. Berarti dia ma'dzur, maka gimana? La yajibu alaihi al-qada'u fawran. Tidaklah wajib baginya qada segera. Adapun jika lupa itu nasya'a muncul karena hal yang terlarang, nahya tarimin yang hukumnya haram, semacam keasikan, taruhan atau judi, atau satu hal yang makruh, semacam la'bis satranji, bermain catur, baik catur online ataupun catur offline. Falaisa bi'udhrin, maka itu bukan udzur, dia berdosa karenanya, karena dia tidak ma'dzur, tidak berudzur, tidak diterima, tidak dimaklumi. Alasannya yajibu alaihi al-qada'u fawran, maka wajib atasnya mengqadha salat fauran, segera. Begitu ingat langsung harus salat. Maka kaidah mutaradah Syafi'iyah, qadha itu wajib fauran, begitu segera dilakukan manakala orang tersebut ghairu ma'dzur. Kemudian perlu diketahui bahasanya ulama berselisih pendapat tentang bermain catur. Jumhurul fuqaha, 3 madhab, mengatakan hukumnya haram, kecuali Syafi'iyah yang mengatakan hukumnya makruh. Kecuali Syafi'iyah yang mengatakan hukumnya makruh, dengan syarat tidak melalaikan dari salat. Kalau melalaikan dari salat sehingga asik main catur sampai lupa kalau waktu sholat sudah hampir habis,
maka hukumnya haram. Kalau di Ghayatul Muna disampaikan, jika lupa itu muncul karena tersibukkan dengan hal yang terlarang dan itu hukumnya haram seperti taruhan atau judi atau makruh seperti main catur atau al-al'ab, permainan-permainan yang ada di ajhizah, yang ada di layar kaca, atau karena dia nonton pertandingan. Karena dia nonton satu pertandingan, in khalat, jika pertandingan itu kosong dari membuka aurat, baik terbukanya aurat laki-laki ataupun perempuan, hatta kharajal waktu, maka nonton mubarat dinilai makruh. Makruh itu jika tidak ada buka aurat. Jika ada buka aurat dan aurat laki-laki itu paha, berarti ini nonton pertandingan yang hukumnya haram. Hatta kharajal waktu, sampai waktu berakhir, maka dia berdosa dan wajib qada alal faur, segera. Sedangkan orang yang tiba padanya waktu sholat kemudian dia belum bertekad untuk melakukannya, kemudian kelupaan karena kesibukan dengan yang lain sampai waktu itu habis, maka dia berdosa mutlaqan tanpa rincian. Kemudian kita masuk pasal berikutnya. Qala al-musannif rahimallahu taala, syarat sah salat itu ada 8 penjelasannya. Al-makna, bahasa syarat sahnya salat ada 8, dan Anda akan mengetahui mayati berdasarkan keterangan berikut bahasanya syarat sah salat itu lebih dari 8. Sedangkan syarat wajib salat itu ada 6: muslim, baligh, berakal, tidak gila, bersih dari darah haid dan nifas, bulughud dakwah, sampai padanya dakwah, wa salamatul hawas, dan salamatul hawas, dan sehatnya indra. Kalau dia indranya tidak sehat alias tuli, semisal tuli sehingga tidak tahu apa itu salat, sejak lahir tuli, dan dia tidak bisa diajari salat karena tuli, karena tidak dengar, maka tidak wajib baginya salat. Tidak wajib baginya salat karena tidak terpenuhi syarat wajibnya salat, salamatul hawas. Maka syarat sah salat yang pertama adalah taharah dari 2 hadas kecil dan besar. Al-makna anal awwala, bahasanya yang pertama dari 8 syarat sah salat adalah kaunul musalli, kondisi seorang yang salat itu tahiran, suci dari 2 hadas kecil dan besar. Dia bersih dari hadas dengan air atau dengan debu sesuai dengan syaratnya. Maka tidak sah salat orang yang salat tanpa taharah padahal ada salah satu dari keduanya. Artinya bisa sah jika tidak ada dua-duanya. Tidak ada air, tidak ada turab, maka dia wajib salat dan salatnya itu sah, yang disebut dalam madzhab Syafi'i dengan istilah salat li hurmatil waqti, meskipun nanti ada kewajiban untuk diulang ketika sudah ketemu air atau ketemu debu. Tsumma in kana amidan aliman, kemudian jika sengaja dan tahu salat dalam keadaan berhadas, sengaja dan tahu, dia tahu kalau dirinya berhadas, kemudian sengaja salat dalam keadaan berhadas. Dan ini diantaranya sering terjadi di banyak pesantren yang memberikan hukuman kepada siswa atau santri yang datang salat telat, masbuk, maka nanti kena hukuman.
Akhirnya sebagian santri daripada dihukum, dia belum wudu. Nah, dia belum wudu. Sampai masjid telat, dia perlu berwudu. Namun kalau berwudu masbuk, kalau masbuk dapat hukuman. Hanya langsung masuk shaf kemudian ikut sholat. Maka ini sholat dalam keadaan berhadas, amidan aliman. Maka athima, maka dia berdosa. Maka dia berdosa. Bahkan dia dalam mazhab Syafi'i dia berdosa dengan dosa besar. Namun tidak sampai derajat kafir. Dan ini pendapat jumhur dan 3 mazhab kecuali mazhab Hanafi yang mengatakan kafirnya orang ini. Orang yang sengaja salat dalam keadaan berhadas karena dinilai istihza biddin, ngejek salat. Dia tahu hadas kok nekat salat. Hanafiyah mengatakan ini istihza biddin, ini ngejek agama sehingga batal Islamnya dan imannya. Namun 3 mazhab ini diantaranya Syafi'iyah mengatakan dia dosanya dosa besar, namun tidak sampai batal iman. Awnasian, atau karena lupa sholat dalam keadaan hadas. Maka kalau karena lupa, maka ada pahalanya. Uthiba ala qasdihi, ada pahala untuk niatnya. Namun untuk sholatnya ya tidak ada nilainya. Namun niat sholatnya ada nilainya. Amma faqidahuma, adapun orang yang kehilangan tidak memiliki air dan debu, maka wajib sholat lihurmatil waqti, untuk kehormatan sholat. Perhatikan wujuban, garis bawahi wujuban lihurmatil waqti, karena untuk kehormatan waktu, untuk menghormati waktu. Namun nanti setelah dapat air yu'idu, ngulangi sholat. Dan banyak orang yang menisbatkan diri kepada mazhab Syafi'i akhirnya malah tidak sholat. Alah, nanti kan cuma lihurmatil waqti, nanti juga harus diulang. Kalau gitu nggak usah sekalian sholat, nanti aja. Nah, maka ini tidak benar. Makanya saya sampaikan tadi, fayusalli wujuban. Kata mazhabnya wujuban, wajib. Kata mazhab ini wajib sholat, bukan dianjurkan atau boleh, namun wajib sholat. Cuma wayu itu ada juga kewajiban mengulangi. Anggapan karena ini lihurmatil waqti, ya, nanti juga harus diulang, terus saya tidak sholat sekalian. Maka ini satu hal yang tidak benar. Kemudian yang kedua, bersih dari najis pada pakaian, badan dan tempat sholat. Al-ma'na. Yang nomor 2 dari syarat sah sholat adalah taharah dari najis yang tidak ma'fu, yang ada pada pakaian orang yang sholat dan semacamnya. Min mahmulihi, yang dia bawa, au mulaqin li mahmulihi, atau berjumpa dengan apa yang dia bawa. Maka berjumpa dengan najis, ya, apa yang dia bawa. Maka di mazhab Syafi'i ketika ada orang sholat, ya, kemudian ya, ada orang yang iseng, ya, pas tempat kemudian dia sabuknya itu diikat benang, benangnya kemudian panjang 5 meter, ya, atau 10 meter, kemudian dimasukkan ke septic tank benang tadi, ya, maka sholat orang itu batal. Dan di mazhab Syafi'i tidak dibedakan antara membawa najis karena lupa ataupun tidak tahu ataupun sengaja, semuanya batal, wajib diulang. Jadi nggak tahu kalau itu ada najis, wajib diulang.
Atau udah tahu kemudian lupa, kemudian ingat, oh ada najis, wajib diulang. Dan ini berlaku bukan hanya kain yang dia bawa, namun mulaqin limahmulihi, yang berjumpa dengan apa yang dia bawa. Ini tadi ada tambang atau tali atau benang, ujungnya itu najis. Padahal ujungnya ini 5 meter atau 10 meter. Orang itu salatnya batal. Wa taharatu fi badanihi, dan suci dari najis pada badannya, termasuk badan, bagian dalam mata, bagian dalam mulut, dan bagian dalam hidung. Wa tahara fi makanihi, dan bersih pada tempat sholatnya. Yang dimaksud dengan tempat sholat adalah yang yulaki, berjumpa dan bersentuhan dengan badan dia atau mahmulahu, apa yang dia bawa. Adapun jika tidak berjumpa, najis itu tidak berjumpa dengan badannya, maka dia telah memenuhi kriteria bersihnya tempat dari najis. Misalnya sholat di atas septic tank, apakah ini apakah ini boleh? Jawabannya boleh, karena yang dimaksud tempat sholat berjumpa dengan badannya. Yang berjumpa dengan badannya cor-coran di atas septic tank. Apakah di situ ada najis? Tidak ada najis. Maka berarti tempatnya adalah tempat yang bersih dari najis. Maka boleh dan sah sholat di situ. Kemudian syarat sah sholat yang ketiga adalah menutup aurat, dan akan datang pengertian aurat dan macam-macamnya. Wal makna, nomor yang ketiga dari 8 syarat sah sholat adalah menutup aurat orang yang sholat dengan yang meliputinya. Dan untuk disebut menutup aurat itu harus pakaiannya pakaian yang tidak tembus pandang. Nah, apa definisi tebal dan tidak tembus pandang? Definisinya yamna'u idraka launiha fi majlisit takhatubi lidil basaril mu'tadili. Menghalangi yang namanya kain yang tebal adalah menghalangi diketahuinya warna kulit orang yang berpakaian di majelis takhatub, di normalnya orang posisi duduk-duduk, dan itu pada orang yang punya penglihatan yang standar, bukan tajam sekali. Maka tolak ukurnya mata normal, bukan mata super tajam. Kalau matanya super tajam, ini kelihatan, itu di balik pakaian tersebut perutnya warna kulitnya, itu belang-belang. Karena matanya sangat tajam, itu tidak masuk. Disyaratkan basar mu'tadil. Dan tolak ukurnya bukan dekat mepet mata. Nah, tolak ukurnya bukan dekat mepet mata. Kalau mepet mata boleh jadi tembus, itu kelihatan. Oh, itu perutnya belang-belang warna kulitnya. Namun majelis takhatub, majelis ngobrol. Normalnya orang ngobrol 2 orang, kalau ngobrol berdekatan ngobrol berapa jaraknya? Boleh jadi lutut bertemu dengan lutut kemudian ngobrol. Nah, itu kelihatan enggak? Di balik kain yang nutupi perut ini warna perutnya apa? Oh, tidak kelihatan. Oh, berarti itu kain tebal. Kemudian idrak laun, melihat dan mengetahui warna kulit. Maka itu yang jadi tolak ukur definisi tebal. Idrak laun, tertangkapnya warna kulit. Kemudian majelis takhatub. Kemudian yang ketiga basar mu'tadil.
Wa in haka hajmaha, meskipun membentuk lekuk tubuhnya. Jadi kalau ketat itu masih tergolong menutup aurat. Ketat itu masih tergolong menutup aurat. Yang dikatakan tidak menutup aurat kalau transparan. Kalau ketat maka dia tergolong menutup aurat. Meskipun itu selayaknya, seharusnya, idealnya jangan ketat. Tidak sampai derajat haram. Kalau ketat itu tidak sampai derajat haram. Nggak tahu kalau di Syafi'iyah penegasannya apa. Kalau di Murni, di Hanabilah, kalau ketat itu statusnya makruh. Semacam pakai sarawil dayiqah, celana panjang yang sempit, yang ketat. Wala yakfi ma laysa bijurmin, dan untuk menutup aurat tidaklah cukup kalau itu bukanlah sesuatu yang memiliki wujud benda. Sehingga tidaklah tergolong menutup aurat ketika auratnya tidak terlihat karena zulmah, karena gelap. Au atharil hina, atau karena bekas pacar. Sehingga tidak terlihat kulitnya, warna kulitnya tidak terlihat karena dilumuri pacar sampai nggak kelihatan warna kulitnya aslinya, itu tidak tergolong menutup aurat. Wasabakh, atau pewarna semacam cat, aladzila jurmalahu, atau pewarna yang tidak ada bendanya. Tidak ada bendanya. Dan jika tidak dia jumpai kain yang menutupi semua auratnya, maka yang dia dahulukan dua aurat besarnya. Kalau kainnya cuma cukup salah satu aurat besar, depan ataukah belakang, summa kubulahu, maka yang diutamakan adalah aurat depannya. Fa ilam yajid syai'an, jika tidak punya kain apapun karena dipenjara dan ditelanjangi sama sipir penjara, ya, maka yusalli arian, salat sambil telanjang, walai adata alaihi, dan tidak ada kewajiban mengulangi salat atas orang tersebut. Demikian, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam, wa uda'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.